Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah masing-masing atau dimanapun kita semua berada. Hari ini kita akan memulai ibadah kita, ibadah kebangkitan Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan hari ini adalah hari kebangkitannya yang akan kita rayakan bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita. Sebelumnya mari kita satukan hati kita mau berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu buat hari ini, hari kebangkitanmu, hari kemenanganmu. Engkau telah mati dan bangkit pada hari ketiga yang kami rayakan hari ini. Engkau telah menyelamatkan kami. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa. Kami akan memulai ibadah kami hari ini. Mari Bapa, sebelumnya ampuni kesalahan kami. Sucikan dan kuduskan kami yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah dan yang sedang menonton tayangan kami pagi hari ini. Mari Bapa, ampuni kami, kuduskan kami, sucikan kami semua oleh kuasa darah-Mu yang kudus, agar setiap kami ini layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, lawat kami yang ada di sini dan yang ada di rumah, dimanapun kami semua berada, lawat dan urapi kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Allah kami yang bangkit, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita angkat pujian. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku.
ada keselamatan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang ada di rumah dan semua yang sedang mengikuti siaran ini, kita akan lebih lagi menyembah Tuhan. Mari kita arahkan hati dan jiwa kita kepada Tuhan. Sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh menyembah Dia. Karena Tuhan bertahta atas pujian kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk hadirat-Mu lebih lagi. Oh haleluya, haleluya Yesus. Oh Yesus Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah Yesus kita menjadi ciptaan yang baru. Kekudusan Tuhan melingkupi kita. Oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih buat darah-Mu yang menyelamatkan kami. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita akan angkat pujian. Dia Yesus baik. Dia Yesus baik buat kita semua. Baik Bapak Ibu yang ada di rumah dan bagi kita yang ada di sini. Dia Yesus sungguh baik. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Katakan dia Yesus baik. Ucapkan dari lubuk hatimu yang terbaik. Yesus baik. Katakan dia Yesus baik. Dia Yesus baik.
Dia Yesus baik, Dia baik buat saya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun saudara berada, baik yang ada di gereja GBI Siloam Kota Bambu saat ini maupun di rumah-rumah saudara, kita bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga yang kami puji, agungkan, muliakan Engkau di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk kesempatan indah hari ini dapat merayakan hari kebangkitan-Mu telah mengalahkan maut, dan hari ini kami ada di sini semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih telah kami menaikkan pujian dan bersyukur kepada-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Ambil alih Tuhan pemberitaan firman-Mu, pakai hamba-Mu, urapi yang menyampaikan, urapi yang mendengar, supaya kami sama-sama diberkati. Demi nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang pertama hingga pada ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, dari apa yang kita baca tadi ada 3 hal penting yang kita lihat dari berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, yaitu terambil dari ayat yang pertama hingga pada ayat yang keempat, khususnya dari kitab 1 Korintus pasal yang 15 ayat 1 hingga pada 4. Dikatakan demikian tentang kebangkitan Kristus. "Dan sekarang saudara-saudara, aku mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci." Bapak Ibu, berita kebangkitan Yesus Kristus adalah menjadi salah satu inti utama dari berita Injil. Karena itu setiap kita harus memegang teguh keyakinan kita atau iman kita, di mana Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Dan kebangkitannya telah disaksikan selama 40 hari sebelum ia naik ke sorga. Nantikan pada tanggal 20 di bulan Mei adalah hari kenaikan.
Dunia telah membuktikan dan dunia telah mengukuhkan, dan semua hari itu telah diterima dan tidak ada yang dapat menyanggahnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah kita boleh melihat hal berita penting, Yesus telah bangkit. Karena itu kebangkitan Yesus adalah salah satu kebenaran utama Injil. Nah, mengapa kebangkitan Kristus menjadi penting bagi mereka yang percaya kepadanya? Beberapa hal penting saya ungkapkan di sini. Pertama, kebangkitan itu membuktikan bahwa Dia adalah anak Allah. Nah, saudara, hal yang kedua, kebangkitan itu menjamin kemanjuran kematiannya yang menebus. Jadi dia tidak hanya mati, hanya tahap menebus, tapi ia mengalahkan kematian itu dan ia bangkit dari antara orang mati. Nah, karena itu saudara, kebangkitan itu juga membuktikan kebenaran Alkitab yang absah, yang tidak bisa disanggah oleh siapapun, sehingga hari kebangkitannya menjadi hari Minggu, Mingkos, hari Tuhan, dan seluruh dunia menjadi hari merah, 51 kali merah, dan sepanjang hari menjadi merayakannya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu menjadi bukti yang tidak dapat disanggah, dan dunia dimanapun melakukan perayaan itu tanpa dirasakan, khususnya orang kita yang percaya kepada Kristus. Kebangkitan Kristus juga mendasari karunia roh yang akan dicurahkan kepada kita, dan kebangkitan itu juga memastikan warisan yang akan diberikan kepada orang percaya kelak, yaitu di sorga. Nah, saudara, itu menjadi dasar bagi kita. Jadi jangan ragu, jangan pernah bimbang bahwa Ia yang telah bangkit mengalahkan maut memberi jaminan kepada saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hal yang kita boleh dalami lagi, yaitu poin yang kedua, yaitu ada di ayat yang 9. Dikatakan di ayat 9 tadi, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Nah, saudara, Yesus menjumpai mereka. Siapa itu mereka? Itu tadi Maria Magdalena dan Maria yang lainnya. Ketika mereka berjalan pagi-pagi seperti hari ini di Minggu pagi, dia pagi-pagi benar mereka berangkat. Padahal kan hari Jumat itu seperti yang kita rayakan kemarin ialah bahwa mereka lagi berduka. Mereka sebetulnya boleh merasa sedih karena tidak meminyaki, tidak merempah-rempahi. Mereka berpikir besoknya adalah hari Sabat seperti kemarin. Nah, saudara dikasih Sabat atau Sabtu. Nah, mereka tidak bisa kemana-mana kayak di lockdown seperti sekarang. Israel itu nggak boleh keluar, nggak boleh bergerak kemana-mana. Nah, ketika itu mereka berbincang-bincang, wah, kita tidak minyaki, tidak kita rempah-rempahi, padahal orang yang hina dan yang lain, saudara-saudara yang berdosa saja kita lakukan. Karena itu kita merasa bersalah ya. Ayo, kalau gitu besok hari pertama Ehad itu ya, hari Minggu kita pergi yuk begitu. Jadi pagi-pagi benar kita pergi, terus kita beli rempah-rempah, kita langsung. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi pagi-pagi benar mereka pergi dan melanjutkan. Nah, apa yang terjadi? Ketika mereka pergi, mereka berjumpa dengan malaikat yang telah menggulingkan batu itu dan berkata kepada mereka tadi dengan kalimat yang kita lihat tadi di ayat 6 itu, yaitu dengan kata-kata dikatakan, atau saya ulangi dari ayat 5 ya. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti ia atau yang telah dikatakannya." Jadi kebangkitan Yesus bukan sekedar boleh katakan ujuk-ujuk begitu atau kebetulan, tapi sudah diberitahukan. Tapi murid-muridnya kan lupa, nggak ingat karena adanya duka, kesedihan yang diakibatkan oleh penyalibannya. Lupa firman. Nah, Bapak Ibu, sering sekali kita lupa firman Tuhan pada saat-saat kesusahan datang. Hampir sama seperti sekarang. Banyak orang yang lupa firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, berpegang kepada janji Tuhan karena situasi COVID. Keuangan habis, gak bisa keluar, terus saudaranya meninggal, ada yang terus gak bisa dilihat, tidak bisa dimakamkan, sehingga kesedihan melanda hati dan pikiran, sehingga tidak ingat lagi kepada firman Tuhan. Demikianlah yang pernah terjadi dialami oleh Maria. Namun malaikat mengingatkan mereka dan jangan takut. Dan akhirnya mulai mereka melihat telah
buka pintu itu dan tidak ada lagi di dalamnya, dan mereka disapa dan dikatakan, jangan takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Rupanya mereka dicatat karena mereka orang yang setia, tidak sekedar di saat senang Tuhan Yesus atau di saat melakukan mujizat, tapi di saat ia disalibkan, sejak boleh katakan dia dihina, dihujat, terus ditinggalkan oleh banyak orang yang mengikutinya, tetapi para wanita ini tetap setia dan mencari. Karena itu mereka mendapat keistimewaan, dan kalimat pertama ialah jangan takut. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa dikatakan di sana jangan takut. Mengapa wanita ini dianjurkan untuk jangan takut? Tanggapan malaikat dalam ayat yang kelima tadi memberikan jawabannya. Aku tahu kamu mencari Yesus. Wanita itu tetap setia sebagai sahabat Yesus ketika dunia boleh katakan menyalibkan dan menghina dia. Bila Kristus kembali, maka umatnya yang setia tidak perlu takut apabila mereka tetap setia kepadanya di tengah-tengah dunia yang menolak kasih karunia-Nya, yang menolak keselamatan atau yang menolak firman-Nya yang kudus. Karena itu saudara, dikatakan oleh Rasul Yohanes menyatakan kebenaran ini dalam Yohanes 1 ayat 28, maka sekarang anak-anakku, tinggallah dikatakan di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Yesus ini kan hari adalah hari peringatan, perayaan peringatan kebangkitan. Sebetulnya sudah bangkit dia. Sekarang dia tidak di dunia. 40 hari waktu itu dia di dunia, hari ke-40 naik ke sorga. Dan sejak kenaikannya itu, Bapak Ibu yang dikasih, nanti kita rayakan 20 Mei. Sejak kenaikannya itu sampai hari ini belum turun, tapi dia berjanji akan datang. Nah, orang yang setia kepada dia di dalam kesusahan, suka dan duka, di dalam perjuangan atau di dalam mempertahankan imannya, sementara ada orang yang tidak menerima, ada yang menolak. Nah, maka ada keistimewaan, akan disapa, akan dijumpai oleh Tuhan. Nanti saya bacakan khusus ayat yang ke-9. Saudara dikasih khususnya 10. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Diingatkan, malaikat mengatakan jangan takut, tapi Yesus juga menjumpai mereka dan menampakkan diri pada mereka dan berkata jangan takut. Nah, sekarang Bapak Ibu, mungkin saya mendengar ada berita di Bandung, ada pendeta, beberapa orang dan jemaat mengalami penderitaan, kesusahan, dan bahkan meninggal dalam keadaan sakit corona, sehingga ada yang mengatakan, mana Tuhannya, kok nggak menolong? Padahal pendeta kok bisa mati dalam keadaan begitu sehingga tidak diagendai. Mungkin ada yang mengatakan sehingga tidak bisa dihadiri keluarga, tidak dirame-ramekan, padahal dia boleh katakan mengurus orang lain, dia sendiri nggak sempat diurus. Sehingga mana benar itu, kalau benar Tuhan menolong, Tuhan itu ajaib, bisa membangkitkan orang mati, kenapa itu nggak ditolong? Sehingga ada berita-berita miring yang diungkapkan atau diberikan oleh orang. Tetapi jika saudara setia, jika saudara tetap percaya, maka penghargaan yang diberikan Tuhan kepada orang setia akan ada secara khusus. Wahyu pasal yang kedua di ayat 10 bagian B, dia katakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kau akan menerima mahkota kehidupan kalau engkau tetap setia. Jangan tinggalkan imanmu. Saudara dikasih oleh Tuhan. Hal yang ketiga, Yesus berjumpa dengan mereka. Kebangkitan merupakan suatu peristiwa yang cukup terbukti secara historis. Setelah ia bangkit, boleh kata cukup terbukti secara historis, itu berarti dapat dibuktikan dari sejarah. Setelah ia bangkit, Kristus tetap tinggal di bumi selama 40 hari. Jadi tidak langsung naik. Kalau langsung naik, tidak ada yang melihat. Ya, boleh mengatakan itu karangan belaka.
Tapi 40 hari disaksikan oleh Maria tadi, disaksikan oleh muridnya, disaksikan oleh 500 orang, bahkan sampai naik ke sorga, sehingga tidak ada alasan untuk tidak percaya orang-orang yang pada saat itu. Nah saudara, karena itu saudara, kita mari tetap teguh karena ia telah bangkit. Yesus berjumpa dengan mereka dan penampakan setelah kebangkitan adalah sebagai berikut. Pertama kepada Maria Magdalena, susah ya, Magdalena dari Magdala itu maksudnya. Terus yang kedua ke para wanita yang kembali dari kuburan, yaitu termasuk ini. Nah yang kedua Petrus juga, 2 orang murid ke Emmaus pada saat itu, dan juga boleh dikatakan semua murid-muridnya yang lain, dan termasuk Thomas, dan juga pada akhirnya dan 500 orang di dalam kitab dikatakan di Galilea, dia menyatakan dirinya bahwa menunjukkan dirinya telah bangkit, sehingga mereka yang tadinya takut menjadi berubah, mereka tadinya yang khawatir boleh katakan menjadi punya pengharapan, mereka tadinya yang ketakutan sekarang menjadi berani karena ia yang telah mati ternyata bangkit. Ia yang mati menebus dosa kini membuktikan dia mengalahkan maut untuk kita. Jadi kematiannya adalah menanggung dosa kita, kebangkitannya menunjukkan ia telah menang mengalahkan maut, dan itulah musuh. Karena itu saya akan bacakan bagi saudara yang terakhir sebelum kita akhiri tentang bagaimana musuh yang terakhir diselesaikannya. Aku bacakan bagi saudara. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kami. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, itu bernama Adam maksudnya, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia, yaitu Yesus Kristus. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Ingat, pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Ingat, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Musuh yang terakhir yang kalahkan ialah maut. Maut sudah dikalahkan. Kita sudah mendapat jaminan karena upah dosa ialah maut. Jadi maut tidak lagi akan menimpa saudara karena dosa saudara sudah ditanggung, dan di dalam Dia ada kemenangan, dan siapa yang ada di dalam Dia itu ciptaan baru, dan siapa yang percaya kepadanya ia tidak akan, boleh kata dia akan bangkit walau ia mati. Saudara, kalaupun ada kematian menimpa manusia yang percaya, akan ada kebangkitan, karena kematian bukanlah akhir, tapi ada kebangkitan seperti Yesus telah bangkit mengalahkan maut, dan Ialah yang sulung. Kita akan mengikuti urutannya. Jangan takut menghadapi kematian, kapan dan dimanapun boleh mati.
tapi ada jaminan hidup kekal, ada jaminan karena pengampunan dosa, ada jaminan kebangkitan. Selamat menikmati kebangkitan dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Lipatlah tanganmu, kita berdoa. Bapa yang kami sembah, muliakan Engkau di dalam Yesus Kristus, yang telah mengasihi kami dan menebus dosa kami. Engkau rela mati, disalibkan, menanggung seluruh dosa kami. Ya Tuhan, terima kasih buat kasih karunia anugerah-Mu yang telah rela mati bagi kami, yang sudah kami rayakan 3 hari yang lalu. Ya Tuhan, dan hari ini kami merayakan kebangkitan-Mu. Terima kasih Engkau yang mengalahkan, mengampuni dosa kami, mengalahkan juga maut dan kematian. Bangkit bagi kami. Berilah kekuatan kuasa kebangkitan-Mu bagi setiap kami. Teguhkanlah iman umat-Mu supaya tetap percaya dan tetap setia kepadamu seperti Maria Magdalena dan Maria yang lain tetap setia. Karena Engkau berjanji bahwa hendaklah kamu setia sampai mati, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Terima kasih untuk mahkota kehidupan Kau berikan bagi yang setia. Mari Bapa, kami tahu tidak hanya kami akan peroleh kebangkitan, tapi kelak pun kami akan naik ke surga bersama-sama dengan Engkau. Di mana Engkau berada, kami pun akan berada. Tuhan, terpujilah Engkau untuk segala kemenangan yang Engkau berikan, sehingga kami lebih daripada pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk bisa merayakan hari kebangkitan ini. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami terima kemenangan-Mu. Haleluya. Berkat-Mu bagi umat-Mu, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit pun Engkau sembuhkan. Berikan kehidupan bagi umat-Mu dan kuatkan, supaya di dalam kehidupan yang Engkau telah berikan dapat menyaksikan, memberitakan, dan menceritakan bahwa Engkau yang telah mati, Engkau bangkit dan hidup, sudah naik di surga dan akan datang sedang kami tunggu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk firman Tuhan kita dengarkan, kiranya Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita akhiri ibadah kita menerima berkat daripada Tuhan. Baik, kita satukan hati, arahkan hatimu kepada Tuhan, sumber segala berkat yang akan memberkati engkau. Aminkanlah setiap kebenaran firman Tuhan ini dengan iman, dan jadilah kepadamu seperti imanmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau dalam persekutuan bersama Tuhan. Diberkatilah engkau dalam persekutuan dengan keluargamu. Tuhan berkatilah kehidupanmu. Tuhan berkatilah apa yang dikerjakan tanganmu berhasil. Langkahmu penuh keberuntungan. Tuhan menjagai keluar masukmu. Tuhan melindungi dan menaungi engkau, dan nama Tuhan dipermuliakan. Turunlah atasmu sekalian berkat anugerah yang melimpah dari Bapa, kasih karunia di dalam Anak yang tunggal oleh persekutuan, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus turun memenuhimu, memberkatimu, memberkati anak cucumu, dan memberkati keturunanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan tercurah. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, dari tempat ini kami sampaikan selamat Hari Paskah bagi kita sekalian dimanapun saudara berada, dan selamat merayakan hari kebangkitan kemenangan Tuhan terhadap maut, dan itu menjadi kemenangan kita dalam menghadapi apapun. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap juga ingat dalam menjaga kebersihan, terutama dalam berkumpul dengan keluarga, tetap dalam sukacita, damai sejahtera. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin. Selamat Hari Paskah.